Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, Ustaz-Ustazah TKA Serayon Bantul yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah bersama-sama, kita memenuhi undangan dari Ketua Rayon. Kehadiran saya di sini salah satunya adalah bagian dari terjebak. Mendengar Ustaz Rosid mau nikah sudah share undangan gitu ya, undangan draft gitu. Mas Rosid ya, kan hari Ahad besok selalu nama buatan jadwal tidak. Dengan semangatnya saya menjawab tidak. Tapi ngomong tak kira dikon ngemai ngedung dia undangan. Maka saya menjawab dengan kata yang tegas, tidak ada. Tapi ternyata hal lain yang disampaikan, tidak ada. Nyuwun tulung datang ke acara rayon. Waduh, baca Bismillah. Maka kemudian ya udah Bismillah, kita hadir di sini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita tetap mendapatkan satu yang bermanfaat dan tetap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat, dan semoga pada kita semua. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dikenalkan, nama saya Sulistyo. Sakjane nggih mboten ustaz. Saya sudah lama tidak di TPA. Tahun kepengurusan Bakoda yang kemarin saya masuk bagian diklat, tapi baru berjalan setahun atau 2 tahun saya undur diri karena beberapa hal, banyak kesibukan dan sebagainya. Bidang diklat lagi kan belum diwangi, soalnya nanti akan banyak yang dimunakosa. Sadi sore lagi tenang. Oke. Nah, saya tinggal di Pleret, tepatnya dusun Dahromo, menawi jenengan nate dolan-dolan sekolah sore Dahromo. Kalau kata Ustaz Rosid, tema pengurangan risiko bencana ini adalah kegiatan di sini adalah pertama kali untuk TPA. Ini Dahromo yang pertama kali, Mas. Jadi di Dahromo, di TPA di Dayatululum itu dari tahun 2009. Tapi setelah itu, setelah 2010 masih jalan, 2011 jalan. Terkait dengan banyak hal tentang kebencanaan, kita akan mencoba sharing bareng-bareng. Saya tidak akan ngomong sendiri, tidak keju ya. Tapi semoga sharing kita pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Yang jelas kita semua pasti tahu banyak sekali kejadian bencana dari tahun 2010, mungkin dari tahun 2005, 2006, 2005 ada tsunami Aceh, 2006 gempa Bantul, ada yang menjadi warga terdampak. Oh semua. Ada yang rumahnya roboh. Nek sekendernya itu betul. Onten. Saya termasuk warga yang terdampak. Terus rumah saya itu benar-benar roboh, habis. Tapi saya keluarnya setelah gempa itu selesai. Jadi begitu ada getaran, saya berdiri. Saya cuma megang kepala pakai sarung itu ya, karena pagi setelah subuh masih
geletaan sambil ngoten niku lah cantom gitu. Sambil megang kepala gini lihat ke atas, kalau ada yang mau nimpa terus saya pakai tangan. Alhamdulillah tidak apa-apa. Rumahnya rata. Tapi takdir Allah memberikan keselamatan bagi saya. Tidak ada yang luka selain tangan sedikit yang tangan kanan. Begitu keluar, yang saya pikirkan adalah waduh, saya tidak punya rumah, mau tinggal di mana. Kurang sadar. Tapi begitu tetangga berteriak-teriak, astagfirullah, nangis, baru sadar, oh ternyata ya Allah banyak orang berdewe, ya wes ayo. Saya kembali masuk, mengambil baju-baju, baru teringat lagi, waduh nenek saya tinggal di sana, saya lari. Dan seterusnya. Nah, ini bagian dari kenangan. Allah itu menimpakan segala sesuatu tentu ada hikmah. Nah, itu berharap bahwa kemudian kita belajar. Ada kejadian gempa besarnya 5, pinten Bantul 5,9, tapi di Mutakhirah jadi 5,8. Omahe sing ambruk ewon. Nggih. Kinten-kinten kira-kira kalau sekarang atau di waktu dekat walaupun kita tidak berharap terjadi gempa dengan getaran serupa, rumah kita apakah lebih kokoh dari bangunan kita yang dulu? Lebih kokoh betul? Insya Allah ya. Besinya ukuran pinten? Ukuran pinten Pak? 12. 10 ya. Untuk tiang atau untuk slope? Slope-nya kalau untuk tiang? 12. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Kalau dulu cuma pakai besi ukuran 6, sekarang sudah pakai 12 dan 10. Artinya kita berharap kalau getarannya sebesar itu maka insya Allah rumahnya akan lebih tahan. Harapannya seperti itu. Nah, kita akan coba bahas bagaimana pengurangan risiko bencana. Kalau biasanya di sekolah itu ada namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Di rumah sakit ada RSAB, Rumah Sakit Aman Bencana. Di desa ada namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Kalau desanya ada sudah Destana bersama BPBD itu pasti ada. Kalau di kami ada yang namanya Mastana juga, Masyarakat Tangguh Bencana. Terus ada lagi yang paling rendah lagi namanya Jamaah Tangguh. Jamaah tangguh itu berbasisnya ya jamaah masjid, jamaah musola. Nah, TPA ini bisa masuk pada bagian SPAB, tapi tidak sebesar sekolah. Jadi di tengah-tengah antara SPAB dengan jamaah tangguh. Nah, ini kok. TPA siaga bencana adalah upaya membangun kesiapsiagaan. Karena kita hanya siaga, bukan tangguh, bukan aman. Jadi tahapannya adalah kesiapsiagaan TPA terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur baik individu maupun secara keseluruhan. Di TPA ini kan sinten mawon. Dalam lingkungan TPA ada siapa saja? Ada ustadz, ada direktur, ada santri, ada pengurus, enten sinten meleh, takmir, wali santri juga. Jadi ternyata ada banyak komponen, tidak hanya santri saja, tidak hanya ustadz saja. Nah, masalahnya adalah sebagian besar dari masyarakat di Indonesia itu belum sadar bahwa mereka itu tinggal di daerah rawan bencana. Kalau kita kemudian melihat, dengan sempat kemudian membuka peta IRBI, Indeks Risiko Bencana Indonesia,
Bapak Ibu akan melihat mana sih wilayah Indonesia yang masuk zona hijau, sing mboten enten ancamane enten napa mboten. Ternyata tidak ada. Bahkan sebagian besar warnanya merah. Sepanjang Pulau Sumatera, Jawa sampai dengan Papua potensi gempanya besar. Sulawesi gempanya juga besar. Kalimantan yang tidak ada gempa, tapi banjir, kebakaran hutan dan lain sebagainya sangat masif. Banjir itu bisa merendam sampai 1 bulan. Terakhir yang di Kalimantan Barat benar-benar 1,5 bulan terendam air. Walaupun rumahnya panggung, kalaupun terendam air selama 1,5 bulan, kinten-kinten masalah apa lagi yang mengikuti? Penyakit kulit, napa malih? Bayangke mawon nek ten mriki terendam 1,5 bulan. Selain penyakit kulit apa lagi? Air bersih. Kalau air bersihnya tidak ada tentu diare dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian sebagai unit TPA kita itu berusaha menciptakan lingkungan yang sebisa mungkin aman untuk anak. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang itu menjamin keamanan bagi anak. Minimal usahanya seperti itu. Kalau ada meja, misalnya kelasnya pakai meja seperti kelas sekolah ya, maka pastikan ketika anak itu kejeduk meja juga nggak kemudian bocor. Cukup rada sedikit. Caranya bagaimana? Kira-kira supaya kalau kejedot linggire ini pun buatan moncrat kasarane ngomong. Mejanya plastik. Nonton malih? Tingginya menyesuaikan. Ada lagi? Ibu-ibu, suara ibu-ibu biasanya dominan. Napa, Bu? Napa? Ujungnya tidak lacing. Nah, ini. Jadi sudut-sudut meja ini kita buat tidak lacing. Jadi ketika ada anak-anak, jenis anak-anak itu orang lainnya yang berobos, peplayon dan sebagainya. Maka ketika terbentur dengan meja, setidaknya ya aku sedikit wela ojo nganti berdarah-darah. Salah satunya seperti itu. Cara sederhananya. Nanti masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk membangun budaya siap siaga. Santri ketika di TPA, misalnya terjadi suatu kejadian ancaman apapun itu, misalnya ada gempa, itu mereka tahu apa yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kinten-kinten. Kalau sekarang kita di sini, misalnya ibu-ibu ada di dalam ruangan sini, kita di sini ada 30 orang, kemudian terjadi gempa, yang akan dilakukan apa? Melayu. Ada selain lari? Berlindung di bawah meja, mejanya peluru. Oh ya, kalau ada meja besar kan ya. Ada lagi? Yang lain jawabannya? Tadi ibu lari. Tidak panik. Ada lagi? Tidak panik. Nah, katanya ibu orang panik dia kurang ngaji. Tapi contoh nyata itu terlihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di Jepang, siswa-siswi usia SD di sekolah gempanya 8,9, mereka tidak lari keluar dan tidak panik. Mereka melakukan upaya sesuai dengan prosedur yang sudah mereka pelajari. Mereka akan melindungi kepala dan berlindung di bawah meja. Kalau tidak
buatan komanan meja, mereka akan menggunakan tas mereka untuk melindungi kepala. Mereka kemudian jongkok di sampingnya meja. Kok bisa? Kok nek Jepang iso kok awake dhewe ora iso? Nah, saiki pertanyaane dibalik. Standar bangunannya beda pastinya ada. Bangunannya di sana berapa? Standar bangunannya. Sekarang kalau di sini, nah ini nek alasan kita adalah standar bangunan. Kalau di sini itu kan kemarin robohnya 5,8. Kalau terjadi gempa 4,8, kira-kira apakah masih lari atau berada di dalam? Masih keluar. Masih keluar. Padahal rumahnya insya Allah sudah lebih kokoh kan gitu. Tapi kenapa masih lari? Artinya budaya dan kesadarannya ya belum terbangun. Trauma. Nek trauma Jepang ya harusnya gitu trauma. Mereka berkata kan. Bahkan sampai nuklirnya juga sampai bocor. Jadi bedanya adalah dari bagaimana membudayakan. Mereka sejak dini itu diajari, kemudian ditanamkan di bawah sadar, sehingga refleks mereka itu sudah terlatih. Refleksnya karena terbiasa mereka akan seperti itu. Berapapun besar gempanya, mereka pasti akan melakukan hal yang sama. Arep gempane 4 koma, arep 8 koma, arep 9. Maka siswa-siswi Jepang itu melakukan upayanya sama. Karena budaya kita juga sama. Selama ini bahwa ketika ada gempa ada getaran lari keluar. Mau gempanya 3, mau gempanya 4, mau 8, lari keluar. Bagaimana kemudian ketika kita berada di dalam satu ruangan ini 30 orang, nah TPA pintunya pinten? Setunggal. Ukurannya pinten? Ukurannya pinten? Semeter ya, paling obok ya. 1 meter. Terjadi gempa, 30 orang dalam pikirannya sama, keluar. Nah, kira-kira yang terjadi kalau pintunya tertutup? Bukannya gempa, apa mau buru-buru, kabeh pikirannya melayu. Ada nggak kemudian yang ya udah Mas, kamu keluar duluan, saya terakhir nggak apa-apa kok. Bener. Boten. Tidak ada. Kalau misalnya Mas Rosid itu sudah mengkhidbah seseorang, kemudian berada di satu ruangan, kira-kira ya Mas Rosid orang kok mesti kono mlayu sithik. Aku kira apa-apa kowe sithik metu. Tidak ada. Karena bawah sadarnya mendorong refleksnya untuk lari keluar. Dan ketika lari, nggak ada yang kemudian udah kamu duluan, nggak ada. Semua pengen keluar nomor 1. Perawatan gempanya cuma 4, nggak ada efek sama gedung. Yang terjadi adalah di depan pintu akhirnya ada yang terinjak-injak sampai meninggal, sampai yang patah dan sebagainya. Nah, maka mulai dari ustadz-ustadzanya persepsi dan budaya ini harus mulai dibangun. Jangan sampai kita memberikan pemahaman yang keliru. Jangan sampai kita memberikan contoh yang keliru ketika ada gempa, kalau dia mau putus kayak dewe ya, misalnya. Nah ini, kenapa kita dianjurkan untuk tetap di dalam? Karena di dalam misalnya ada mejanya itu misalnya kokohnya tidak terlalu kokoh pun, setidaknya ketika tembok roboh itu tidak langsung mengenai kita, sudah diredam oleh meja dulu. Jadi sudah mengurangi tingkat cedera yang akan kita terima, risikonya sudah terkurangi. Jadi ketika terjadi gempa ya tekan jangan panik. Cara jangan panik maka harus dilatih, diberikan pemahaman. Tapi yang memberikan pemahaman harus
Mustahil ya Mas. Nah ini kita berusaha menciptakan. Dengan menciptakan seperti itu, maka orang tua yang melepas anaknya itu ya dengan sukarela, dengan tanpa was-was. Terus tak percaya dengan Mas Rosyid, tak percaya dengan Ustadz yang lain, karena sudah terlihat terstruktur dengan baik. Mereka diajari. Kalau di kegiatan kami biasanya setiap ada kegiatan sebelum mulai itu ada namanya safety briefing. Misalnya yang pelatihan di ruangan atau di hotel, nanti akan ada safety briefing sebelum dimulai. Disampaikan kita berada di ruang aula lantai berapa, misalnya atau di lantai 1. Jika terjadi kedaruratan, kebakaran atau gempa, misalnya jalur evakuasinya melalui pintu yang mana, setelah itu titik kumpulnya di mana. Kalau yang tua-tua mungkin udah lupa, tapi kalau anak-anak itu masih tertanam dengan baik, ingatannya masih bagus. Nah ini, dengan ini harus sweet banget. Nah, enten gambar A dan gambar B. Mana yang merupakan bencana Bapak Ibu? Gambar A ini Cianjur, terbaru nih. Gambar B adalah gunung meletus. Yang bencana yang mana? Bukan. Dari dua gambar ini yang menurut Bapak Ibu bencana yang mana? Yang A. Yang B bencana bukan? A bencana, B bencana juga. Sepakat? Sepakat di situ. Bapak-bapak sepakat? A dan B sama-sama bencana? Enggak. A bencana. A pasca bencana. B? Oke. Bapak-bapak mengatakan yang A pasca bencana, yang B saat B yang B bencananya. Sepakat gitu Bapak? Sepakat. Ibu-ibu, ada gunung meletus, ada bangunan yang sudah roboh. B sepakat? Yang bencana adalah B. Yang A adalah pasca bencana. Sepakat? Oke. Ternyata Bapak Ibu, ini pandangan yang masih keliru. Jadi dikatakan bencana itu ya yang A. B, ini belum bencana. Gunung meletus, angin puting beliung, gempa itu bukan bencana. Itu baru sebuah ancaman atau sudah menjadi kejadian. Itu akan menjadi sebuah bencana ketika catatannya ada dampaknya. Nah, karena gempa omahnya itu rubuh, ada yang meninggal, ada yang luka, harta bendanya banyak yang kemudian rusak, hilang, maka itu dikatakan bencana. Gempa 4,5 nggak ada rumah yang roboh sama sekali, berarti bukan bencana. Tapi apa? Cuma kejadian. Jadi jangan serta-merta mengatakan bahwa gempa itu kemudian bencana. Akan menjadi bencana ketika sudah seperti itu. Kenapa ada rumah roboh? Karena rumahnya tidak kokoh, kan? Kenapa ada orang meninggal, rumahnya nggak kokoh, dia nggak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Maka resikonya bisa dikurangi. Ya wis ra apa-apa lah manggon ning nggon sing ancamane gempa. Sing penting nek pas eneng gempa, omahmu ra apa-apa, awake dhewe selamat kabeh, kan ngoten. Bagaimana caranya? Ya berarti ketika kita sadar bahwa kita tinggal di daerah rawan gempa, dalam membangun hunian, membangun rumah, kita harus diperkuat. Nggak boleh asal, campuran semennya juga standar, besinya yang dipakai juga standar.
slope-nya, misalnya setelah 1,5 meter kasih slope, kasih lagi, tidak hanya cuma atas dengan bawah, itu bagian dari upaya perkuatan. Kalau sudah kita perkuat masih rusak, ya itu takdir Allah. Tapi sebagai manusia kita harus ikhtiar. Kalau nanti bukan Palu, di Palu itu kan penyebab gempanya ada sesar Palu Koro. Jadi saat memberikan materi fikih bencana, teman saya ada bapak guru SMK yang kemudian berdiri. Masa bodoh itu namanya sesar Palu Koro, Palu Kere atau Palu apapun itu. Semua kejadian itu karena takdir Allah. Tidak perlu lagi kita usaha apapun. Karena mau apapun usaha kita, ya sudah takdir kita mati ya mati. Nek takdirnya mati ya mati itu bener. Iya kan? Ada gempa juga takdir bener. Tapi ada satu sisi yang dilewatkan kita harus ya sudah menerima saja. Nah ini satu hal yang keliru. Bagian dari takdirnya kita harus menerima, tapi sebagai manusia kita harus berusaha. Lah wae dhewe iki sakjane wis dijamin rezekine nek ora digoleki nggih mboten masalah ngoten ya. Maka ketika kita merasa menjadi orang-orang yang soleh, enggak kemudian tenang aja, Allah akan memberikan rezekinya. Kita di rumah saja pasti ada rezeki yang akan datang. Benar, akan ada rezeki yang datang. Tapi Allah menggunakan caranya, enggak serta-merta diuncali beras, diuncali minyak. Ada tetangga yang datang karena melihat kita itu nganggur, kemudian mengatakan, Mas, ayo melakukan kerja di kono. Nah ini sebenarnya dikirim oleh Allah untuk memberikan rezeki pada kita. Kalau kita kemudian mengatakan, Gus, aku orang baik, aku sabar wis dicukupi oleh Gusti Allah kok. Ya sudah, lewat. Masih kurang. Ada lagi yang datang tetangga kita dengan pekerjaan yang agak lebih baik, misalnya tadi masih dianggap kita kurang baik. Datang lagi mengajar. Kita masih beranggapan yang sama. Sampai ketiga enggak kita terima, ya wis elek, ngoten. Karena Allah itu sudah memberikan jalan. Nah, maka sebagai manusia kita harus berusaha. Di konteks unit TPA, kita harus melakukannya. Mulai dari hal-hal yang terkecil. Jadi kita samakan dulu persepsi bahwa bencana itu tadi ya. Kalau sudah ada korban baru bencana. Kalau hanya puting beliung orang nengi omah, mengkonai sawah orang nengi apa ya sudah berarti hanya fenomena alam atau kejadian saja, bukan bencana puting beliung. Nah, jangan ngomong Pak ada bencana puting beliung di desa kami, misalnya. Ada korbannya berapa rumah yang rusak? Enggak ada. Ada orang yang sakit terluka? Enggak ada. Diguyu. Karena itu hanya kejadian. Malah ketika lingkupnya kecil di Pusdalkom itu biasanya laporannya ya kejadian angin puting beliung, bukan bencana angin puting beliung. Nah, ternyata istilah bencana itu juga kita temukan di dalam Al-Quran dan hadis. Ada yang pertama namanya musibah, berasal dari asobah, sesuatu yang menimpa kita. Jadi kata ini bersifat netral. Dalam surat An-Nisa ayat 79, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Jenengan mungkin sering mendengar banjir Jakarta terjadi setiap nomor. Setiap tahun itu bahkan berulang dari setahun itu tidak hanya sekali. Penyebabnya apa? Kompleks sekali. Wes omahe padet. Warganya juga membuang sampahnya ke sungai. Setiap hari sampah diangkat dari sungai itu ratusan ton. Dan mereka selalu terkena banjir. Tapi kenapa kemudian mereka juga tidak tumbuh kesadarannya? Apakah tidak ada upaya? Ada. Pemerintahnya kemudian melakukan normalisasi sungai, dikeruk, bikin banjir kanal timur, kanal barat, bikin tanggul. Kok masih banjir? Nah, sampai terus banjir. Sisi pemerintahnya sudah, tapi sisi masyarakatnya kesadarannya nggak ada.
Ini yang harus kita bangun. Saya pengen bermain, pengen terus. Saya minta 5 orang yang putra, yang muda-muda saja, silakan berdiri di sini. Silakan. 5 orang putra. Ibu-ibu ada yang mau main nggak usah ya? Ya, yang putra, yang muda-muda silakan berdiri. Mas, yang di luar bantu 1 orang, Mas. Sama bawa kalender 1. Kalender 1. Ya silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap. Yuk kita berdiri di sini. Mas, bawa kalender 1, Mas. Kalender. Sing coklat dibuka. Sing Berdiri. coklat dibuka. Sing coklat. Berdiri di sini semuanya maju. Kita akan lihat bersama Bapak Ibu. Ini gambaran kondisi masyarakat kita. Saya tadi mau cari kerikil tapi karena hujan nggak jadi. Tak sebentar. Yang satu, silakan Mas rapat. Mawar tak perlu lempar jumlah pakai kerikil benar. Tapi hujan saya mau mampir nggak sempat. Mas, woi. Silakan berempat baris lurus menghadap sini. Nah, kamu tuh ya Pak di belakang ini. Iya. Masuk dulu. Karena Anda masuk terakhir, Anda berdiri di sini. Gak apa-apa. Kayak sholat imam. Imam sholat imam. Ini gambaran masyarakat kita. Dari gambar ini, Pak. Mantep Rono Mas, kesal kamu ya. Hitungan ketiga silakan dilempar Mas. Kalau nak lempar biasanya dilempar pakai itu ya. 1, 2, 3. Berapa yang kena? 4-4-nya kena, ambil lagi. Nah, saya ini marah begini Mas. Ben ngerti sapa sih? Nyawat paling bener iki sing diomong. Kenal enggak? Enggak kenal. Maju, diem, gak usah nangkis, gak usah endo. Ojo merem. 1, 2, 3 silakan dilempar lagi. Berapa yang kena? Masih sama. Silakan diambil lagi. Silakan ini digunakan untuk nangkis, tapi masih dilempar seperti ini. Bagaimana supaya ada yang supaya tidak kena semua? Gimana caranya terserah. 1, 2, 3. Yang kena berapa? Yang kena 2, yang nggak kena 2. Sekarang dilempar. Nah, hitungan ketiga lempar lagi 1, 2, 3. Yang kena berapa? 1. Sudah, silakan duduk. Untuk orang waktu. Waktu itu bagaimana? Mas, ini adalah gambaran masyarakat kita. Dari awalnya masyarakat itu dibareng-bareng seperti ini. Ancamannya apa nih? Ancamannya ada. Apa yang menjadi ancaman? Ancaman bagi orang ini apa? Dari gambar ini. Batu. Kalau batu itu masih di atas, itu baru menjadi ancaman. Kalau batu itu turun, itu kejadian. Kalau batu itu mengenai orang, disebut bencana. Naik turun turunnya. Ada gempa, ada ancaman gempa. Kenapa di Bantul ada ancaman gempa? Dulu sudah pernah ada. Maka periode perulangannya juga ada. Potensi perulangannya gempa 5,8 di Bantul ada. Ngerti nggih? Ketika terjadi gempa, terjadi grek, itu adalah kejadian gempa. Kalau kemudian ada rumah yang roboh, ada sekolah roboh, ada orang yang tertimpa, maka disebut
bencana. Ini gambarannya. Nah, masalahnya adalah sebagian besar masyarakat kita itu seperti ini. Dia itu membelakangi ancaman, dalam artian dia itu nggak tahu kalau tinggal di daerah rawan gempa, tinggal di daerah rawan banjir, tinggal di daerah erupsi gunung. Dia nggak tahu. Nggak tahunya itu bukan hanya karena memang benar-benar nggak pernah dikasih tahu, ada yang gitu ya. Karena memang sejarah bencana itu kadang terputus. Dulu sudah pernah terjadi, tapi tidak diceritakan kepada anak cucu mereka. Kemudian terputus informasinya. Ada yang memang benar-benar kemudian dia sebenarnya sudah tahu, tapi nggak mau tahu, ada. Maka langkah pertama kalau yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Sama dengan santri kita, gambarannya sudah seperti ini. Dia berada di TPA, dia nggak tahu ancaman apa saja yang ada di TPA yang bisa menimpanya. Ada potensi kebakaran kan? Ada ancaman banjir kan? Ada potensi gempa? Dia nggak tahu. Rawan. Maka langkah pertama sebagai ustadz yang harus kita lakukan adalah dari santri kita yang menghadap membelakangi ini, kita putar seperti Mas siapa tadi? Ustadz siapa tadi? Parjianto. Ustadz Parjianto tadi. Dari membelakangi, ancamannya ada 4 orang yang siap melempar. Kemudian berputar, kita ajak santri kita untuk melihat, diputar. Santriwan-santriwati sekalian, kita tinggal di daerah rawan gempa, kita tinggal di daerah rawan banjir. Di sana kalau memang TPA-nya di daerah rawan banjir, rawan kebakaran kalau mungkin memang sering terjadi kebakaran atau ancaman apapun, kita kasih tahu. Cukup nggak kemudian dikasih tahu? Ternyata nggak cukup. Tahu saja tidak cukup. Buktinya tadi Mas Parjianto tadi. Berbalik, dia tahu ada sumber ancaman, kalau tidak melakukan apapun, yang tadinya terkena 4, resikonya kena 4, berbalik pun resikonya masih sama kena 4. Kenapa? Nggak melakukan apa-apa. Masyarakat Jakarta tahu ada ancaman banjir setiap tahun terjadi. Tahu juga sampahnya itu juga menjadi faktor penyumbang. Tapi mereka nggak melakukan apa-apa, ya masih sama. Ya wes, banjir proses itu. Pemerintah bangun ke apa-apa wes diteroke, ya tetap. Karena masyarakatnya masih sama. Maka kemudian ustadz-ustadzah mengajak kepada santri-santriwannya tidak hanya cukup tahu, kemudian kita edukasi bareng-bareng. Karena kita tinggal di daerah rawan gempa, jadi kalau terjadi gempa, jangan lari keluar. Misalnya, apa yang dilakukan? Yang pertama, kalian tidak boleh panik. Yang kedua, sembunyi di bawah meja. Caranya bagaimana? Nanti bisa diajarkan. Kalau sembunyi di bawah meja itu enggak kemudian semua tangannya di atas gini sebenarnya. Yang satu pegang kaki meja. Kepala harus wajib dilindungi. Kalau mereka bawa tas, pakai tasnya, taruh atas kepala. Satu kaki memegang, satu tangan memegang kaki meja. Posisi seperti kalau orang mau lari itu ya. Jadi jangan duduk. Kenapa harus dipegang kaki mejanya? Kalau getarannya tidak hanya sebentar, supaya mejanya tidak lari. Gempa itu juga luar biasa. Sini cuma 5,8, di Lombok, Palu 7,4. Sampai menyebabkan tsunami. Ada likuifaksi. Jadi anak kesan likuifaksinya luar biasa. 100.000 miliar. Nah ini. Lalu kemudian kita edukasi, jangan panik, jangan keluar, jangan lari keluar, pokoknya di dalam. Di mana tempat yang aman bisa di bawah meja. Kalau mejanya nggak cukup, bisa di samping mejanya, tapi tetap kepala harus dilindungi. Kalau nggak ada tas, dilindungi dengan tangannya. Minimal pokoknya tidak ada kontak langsung dengan kepala.
Kalau kita terluka tapi kepala kita itu masih aman, insya Allah kesadaran kita masih ada. Ketika di bawah reruntuhan kita masih bisa berteriak, masih bisa bernafas. Gitu. Kalau udah kepala duluan, itu ya repot sekali. Kita pingsan, nggak ada orang mendengar, mau menyelamatkan kita, justru kita terinjak-injak di bawahnya, kan gitu. Nah ini. Kenapa bisa di samping meja? Karena ini menjadi bagian segitiga emas. Samping meja itu segitiga emas sebenarnya. Jadi enggak kemudian runtuhnya itu juga masih nanggok kejori. Sudah teredam dulu. Di mana lagi? Di sudut. Kenapa sudut? Karena kuat. Kan besinya saling terkait. Kalau masih ada sabu-sabunya, otomatis mereka tembok-tembok ini enggak kemudian gembengnya utuh. Di sudut-sudut masih ada sisa. Apalagi kalau rumahnya limasan yang kemudian ada apa di sudutnya ada ya. Nah itu memperkuat sekali. Tembok nggak akan kemudian utuh. Nah di sudut ruangan jauhi kaca. Jangan kemudian berdiri atau berlindung di samping kaca. Itu nggak pecah. Apalagi yang bisa dilakukan? Maka di TPA kalau memang di daerah rawan gempa, lemari-lemarinya juga harus diperkuat, diikat dengan tembok, dikasih nomor istilahnya besi L gitu ya. Jadi antara lemari dengan tembok kita paku. Terus jangan menaruh benda-benda berat di atas lemari. Gimana apa-apa gara-gara apa? Ono sing abot ning bane ya dadi terluka. Nah itu salah satunya. Contohnya tadi, dengan mulai saya berikan kalender tapi saya ikat dua, saya lipat dua, ada risiko yang sudah terkurangi. Yang tadinya kena 4 jadi kena 2. Oh iya, kita tinggal di daerah rawan gempa, maka bangunan kita harus diperkuat. Dengan memperkuat bangunan, maka sudah mengurangi risiko. Di edukasi tambah lagi kapasitasnya meningkat. Wes bangunannya kuat, orang mau melayu untuk akhirnya menimbulkan cedera karena tidak ada yang saling bertabrakan dan lain sebagainya. Akhirnya tidak ada korban. Minimal bisa diturunkan risikonya. Rumah yang kokoh tidak harus yang sama sekali tidak rusak. Rumah tahan gempa itu bukan yang sama sekali tidak rusak atau surah benda, tapi setidaknya tidak kemudian roboh. Jadi masih ada waktu. Kemudian rumah itu hanya bendet-bendet, walaupun bendetnya agak besar, tapi orang di dalam itu masih ada waktu barang 1, 2, 3 menit. Setelah itu keluar, setelah itu bisa roboh. Enggak kemudian utuh-utuh, enggak. Itu rumah tahan gempa. Nah ini. Itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Nah yang kedua ada bala, cobaan untuk memperteguh keimanan yang bisa berupa kejadian menyedihkan atau menyenangkan. Dan surat Al-A'raf Bapak Ibu bisa baca sendiri ayatnya 168. Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak. Soleh dalam arti kalau dari fikih di Muhammadiyah itu ada fikih bencana, membahas lebih luasnya bahwa tidak soleh itu kalau secara umumnya kemudian ada orang-orang yang kemudian berbuat kerusakan itu bagian dari bukan orang-orang soleh. Karena apa? Sebagai khalifatul fil ard, mereka kemudian tidak menjaga keseimbangan alam. Misalnya orang yang kemudian merambah hutan dan membuat kerusakan-kerusakan alam lainnya yang menyebabkan kemudian ada banjir, longsor dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya fitnah, berasal dari fatona, yang artinya cobaan atau ujian. Nah, fitnah ini tidak serta-merta fitnah itu pokoknya ngomongnya ngomongnya secara bener-bener. Tidak. Jadi dari hadis ini
ketika Mu'adz itu menjadi imam, kemudian bacaannya panjang sekali. Ada makmumnya yang dia itu dari perjalanan panjang lelah, akhirnya memisahkan diri, dia keluar dari jamaah. Mu'adz diprotes, "Ini piye kowe jamaah kok medhot?" Kemudian jamaah tadi menghadap kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menegur Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apakah kamu akan membuat fitnah?" Jadi tidak serta-merta. Jadi fitnah itu salah satu berbuat kerusakan juga bagian dari fitnah. Maka sebagai ustadz-ustadzah kita harus mengajarkan dari hal-hal yang terkecil, membuang sampah di tempatnya, kemudian menjaga kebersihan ruang. Kalau memang kemudian kita mau menjadikan TPA kita itu TPA yang siaga bencana, kita bisa membuat poster-poster untuk himbauan. Misalnya kita buat, kalau memang daerahnya yang rawan gempa, kita buat poster bagaimana cara berlindung, bagaimana cara bersikap ketika terjadi gempa. Membuat jalur evakuasi menjadi suatu hal yang wajib. Apapun ancaman bencananya, kalaupun sekarang kita merasa remeh mas melakukan ancaman bencana ini, misalnya, tetap harus kita buat jalur evakuasi. Kalau bangunannya lantai 2, pastikan tangganya tidak hanya satu. Kalau satu, yang lebar. Jadi ketika ada orang yang mau evakuasi, mau naik dengan mau turun, itu ada jalur yang berbeda. Kalau enggak, yang mau sekarang melungi munggah, tabrakan harus mau medul. Nah, ini. Jadi dari selain 3 tersebut ada ini, ada azab, ada takbir, asad, tamsik, halak, top, nazilah. Dari istilah itu disimpulkan bahwa bencana yang terjadi adalah akibat perbuatan manusia. Tapi jangan kemudian kita membuat satu persepsi yang keliru. Tidak semuanya bencana itu adalah azab. Engkau nek pondok pesantren kebanjiran apa ya diarani azab. Ora mboten. Nggih ya. Ada mentang-mentang terkena bencana itu kok kan maksiat dan sebagainya. Aceh dulu seperti itu ya. Banten juga dulu ya, orang Banten itu sudah banyak maksiat. Maksiat bisa jadi maksiat tidak hanya dalam hal zina dan sebagainya. Maksiat itu bisa dari dia merusak alam, merusak sembah. Maksiat bisa berupa kita tidak membuat struktur bangunan yang seharusnya. Maksiat bisa karena pemborongnya membangun tidak sesuai dengan anggarannya. Nah ini maksiat. Kita percepat. Nanti jam berapa Mas Rosid? Benar. 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Nah, bencana secara umum bisa diartikan seperti ini. Suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa. Kenapa peristiwa dan rangkaian? Karena bisa jadi kejadian itu tidak hanya satu, tapi serangkaian. Contohnya apa? Gempa dengan tsunami itu serangkaian. Banjir dengan angin, enggak ada yang salah. Banjir dengan apa lagi? Longsor. Banjir dengan tadi di awal sudah disebutkan. No. Penyakit kulit itu masuk dalam wabah dan seterusnya. Nah, tapi yang berdampak, kalau nggak berdampak enggak. Nah, berdasarkan penelitian, 97% orang yang selamat itu bukan karena ditolong tim SAR, bukan karena ditolong Mas Rosid,
kalau Mas Rosid masuk tagana. Tapi dari lingkungan terdekat, diri sendiri dan keluarga. Kalau di TPA ada kejadian, siapa yang menjadi responder pertama? Penolong utamanya adalah ustaz-ustazah dan anak-anak itu sendiri. Tapi ya mas anak-anak cilik-cilik kok jadi penolong diri sendiri, ya itu tadi makanya diedukasi, ditanamkan pendidikan kebencanaan, ditumbuhkan kesiapsiagaan sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan upaya untuk mengurangi resiko. Nanti nih, mulai tergambar nih. Simpel saja nih. Dari dulu kita itu sudah diajarkan kesiapsiagaan. Bapak Ibu nih, dulu nek arep nyebrang jalan, muaske, itu kesiapsiagaan. Melihat dulu apakah ada motor, ada sepeda yang lewat, baru memastikan kalau aman, baru nyebrang. Simpel. Dari hal-hal yang sederhana kita kembangkan. Kemudian kalau naik motor selalu pakai helm apa mboten? Pakai helm kalau lewat padahal kalau seperti itu kita termasuk orang yang takabur. Siapa yang menjamin kita naik motor 1 kilo di jalan kampung gak tabrakan? Gak ada. Gak ada yang menjamin kita naik motor 200 meter gak jatuh ke got. Gak ada kan? Orang ini kalau kita kabur, Allah mengkur cermat, Allah melewat dalam gede. Padahal kita sudah hati-hati, belum tentu orang lain hati-hati. Makanya helm ini menjadi wujud kesiapsiagaan kita kemanapun kita pergi. Bagi anak-anak didik kita di TPA juga demikian, ajari dari hal-hal yang terkecil, dari hal-hal yang terkecil saja, yang sederhana yang bisa dilakukan. Pengembangannya nanti, Mas Rosid ini ahli IT nanti bisa membuat apapun. Nah ini, tambah cerita Mas. Ya. Nah, ancaman tadi sudah fenomena alam yang luar biasa, potensi merusak. Koyo gempa, koyo kebakaran, koyo angin itu adalah ancaman. Tadi sudah kita jelaskan. Yang menjadikan bencana itu apa toh? Kalau ancaman tadi ketemu sama kerentanan, ada ancaman gempa, rumahnya kerentanannya apa? Rumahnya enggak kokoh, orangnya tidak teredukasi. Gempa, rumah roboh, wonge ketiban mengarep lawan. Kemarin kebanyakan tempat saya meninggalnya di depan pintu. Arep metu kan, yang namanya gempa itu kan goyang, belum tentu kemudian pintu kita itu akan simetris gawangnya. Pintunya itu tetap simetris, tapi gawangnya bisa kena tembok, gedesek, miring sedikit saja, maka pintu yang simetris tergencet satu sisi, terbukanya susah. Makanya kalau bisa pintunya terbuka ke luar kalau daerahnya rawan gempa. Kalau macet masih bisa didobrak. Nek pintunya terbuka ke dalam, macet. Nah, dobrak nanti ini sempal ya terbuka. 1 cm di gawang pintu itu sudah nggak bisa kita kalahkan. Gitu. Kita tarik gagal pintunya, ya wes daun pintunya cekelannya itu rusak selot itu. Gitu. Nah, maka prinsip dalam resiko untuk mengurangi resiko bencana adalah kalau rumus resikonya itu ada ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Kapasitasnya ditingkatkan, omahe dikuati. Kalau rumahnya belum bagus sekarang, maka lakukan retrofitting, perkuatan. Oh, aku ini standar, ya wes tak kuati. Gak usah bongkar total, tapi diperkuat, disusuri, kan gitu. Kemudian mulai belajar bagaimana cara bersikap terhadap bencana. Dicari sejarah bencananya dulu pernah terjadi berapa sih, jangan-jangan dulu pernah terjadi itu juga. Periode perulangannya berapa tahun sehingga kita bisa berhitung. Nah seperti itu. Nah ditanamkan anak-anak kecil gitu kan, mereka masih bisa menularkan ke
orang lain ketika mereka menjadi ustadz gantian mengeluarkan ke santrinya. Terus kita sambung seperti itu. Maka prinsip dari pengurangan risiko bencana yang harus kita lakukan adalah apa? Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Itu kuncinya. Kita tinggal di rawan banjir ya, ajari bocah-bocah renang, ajari cara numpak perahu, ajari cara menyelamatkan diri yang benar. Banyak sekali kasus di televisi orang yang tenggelam, siswa SMA nyelamat ke kancane, neng baru jadi korban. Apakah yang menyelamatkan tadi tidak bisa berenang? Bisa nggak, Mas Rosid? Menurut Mas Rosid? Bisa. Bisa nggak kira-kira yang turun tadi itu bisa berenang atau asal turun aja? Mereka pasti merasa pandai berenang. Sebelumnya dia berenang, sono sini. Dia tidak berenang, tapi dia tidak tahu cara menyelamatkan orang tenggelam. Ada teorinya. Sekedar pintar berenang nggak cukup. Jenengan ada orang tenggelam karena merasa bisa berenang mahir, turun, asal turun, pasti akan menjadi korban berikutnya. Kalau nggak tahu teorinya, orang yang tenggelam itu akan mencari apapun yang ada di dekatnya, berpegang erat dan berusaha naik ke permukaan. Maka ketika kita berada di depannya, selesai. Kita yang akan ditarik turun terus. Maka kemudian yang terjadi seperti itu. Yang turun itu pinter berenang, tapi karena nggak tahu teorinya, gimana menyelamatkan, akhirnya jadi korban. Maka edukasi itu sangat penting. Siswa kita juga kita ajari. Di TPA mereka bisa berenang, kalau lihat temennya jangan asal. Pakai tali dulu, diburungin. Nek orang terjangkau baru kemudian turun, tapi tidak di depannya, lewat belakang. Itu ada caranya, harus dipelajari, enggak kemudian asal. Yang terjadi selama ini seperti itu. Lanjut, tinggal sedikit lagi. Nah, maka Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan di TPA kita? Yang pertama adalah memastikan fasilitas di TPA itu aman, baik bangunan maupun sarana dan prasarananya. Mejone aman, kursinya aman, gedungnya juga aman. Kalau memang gedung itu sudah tua dan tidak sangat beresiko kalau ada gempa, maka kita ajukan kepada orang-orang yang berkepentingan. Wali kita ajak bicara, takmir kita ajak bicara gimana solusinya, seperti itu. Kalau belum mungkin untuk membangun gedung baru, ya gimana caranya? Kan seperti itu. Kemudian identifikasi ancaman yang ada di sekitar. Oh, yang bantu ancaman gempa. Tapi lihat apakah sekitar kita dulu juga roboh atau enggak. Kalau memang dulu di sekitar TPA itu roboh, ya berarti ancamannya besar, gitu. Resikonya besar. Maka kemudian harus kita edukasi. Belajar cara mencegah atau mengurangi risiko. Tadi kalau ancamannya gempa, ya gimana supaya nggak lari. Jadi bersikap tenang dan lain sebagainya. Keluarga juga kemudian mereka keluar satu-satu baris, tetap melindungi kepala, baru setelah sampai keluar baru turun, kan nggak masalah. Kemudian melatih budaya siap siaga pada ustadz dan santrinya. Nah, kalau santrinya itu ustadz urung ya, akhirnya rancu kan itu. Dibudayakan. Jepang sudah bisa seperti itu karena membudayakan. Kalau Jepang bisa, artinya kita juga bisa. Podo menusane bergari berubah, melatih dari kecil, menanamkan dari kecil, supaya mereka kemudian terbiasa di bawah sadar mereka. Bereaksinya kan kadang orang itu kan respon, misalnya dipanggil latah karena kebiasaan gitu. Kita ada musibah, misalnya ada kejadian mendadak, biasanya kita bilang pas nanti tidak lagi. Saya biasa ya bisa kan gitu. Maka menanamkan di bawah sadarnya itu sangat penting. Dia mau lari atau sembunyi di bawah meja itu tergantung bagaimana kita menanamkan. Nah, ini contoh dulu sudah Romo masuk 2009. Ini anak-anak TPA.
yang digambar sana itu mereka menggambar dengan RT masing-masing. Omahmu neng endi gambaran dalan-dalane. Kemudian mereka menggambar besar lagi rumah mereka digambar kamarmu sebelah endi, pintu terbuka keluar atau ke dalam, colokan listriknya endi sampai seperti itu. Meterannya di mana? Jadi kalau harus mematikan mereka sudah tahu. Yang ini simulasi gempa berliku 2 meter, tapi masih salah. Tangannya yang gini kabeh. Ini ucap cici. Tapi sekarang sudah kuliah ini. Sudah kuliah ini. Nah, jadi kita pelajari gejalanya, kemudian hindari bahayanya, kuasai caranya bagaimana. Terus jangan lupa berdoa, bertawakal. Setelah kita melakukan ikhtiar, kita bertawakal kepada Allah. Ingat, kita juga diberikan usia ini sebenarnya sudah tercatat, tapi enggak dikasih tahu. Nah, dikasih tahu, dunyane orang ketoto. Wah, umur 40 ya wis saiki saya 30. Nah, saiki saya 20. Tak boya-boya sik menikmati dunia sebebas-bebasnya. Kok nek 30 lagi tobat tenanan. Ngono kuwi. Makanya kemudian Allah tidak memberitahu sampai berapa usia kita, apa 30 40, supaya kita senantiasa berusaha berbuat baik. Setiap hari kita takut jangan-jangan nanti kalau saya bermaksiat saya meninggal dalam keadaan maksiat kan ya. Luar biasa. Ini nggak usah karena di dalam masjid benar nyanyi mengenai BPK. Begitu Bapak Ibu, sharing kita pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita mulai dari sini. Kita mencoba untuk membudayakan siap siaga kepada santriwan-santriwati kita, mulai dari diri sendiri dulu, lingkungan terkecil, keluarga dan santri di unit TPA masing-masing. Banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lagi. Terus takon, Pak.